Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Video pelajar menendang seorang wanita lansia di Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi perbincangan di masyarakat. KPU Kabupaten Langkat sosialisasikan penerimaan panitia pemilihan kecamatan penyelenggara pemilu 2024. Kita ke informasi pertama, curah hujan yang tinggi dalam 4 hari terakhir mengakibatkan aliran Sungai Tanjung Merawa di Kabupaten Deli Serdang meluap. Akibatnya ribuan rumah di 5 kecamatan terendam banjir. 4 hari diguyur hujan deras membuat aliran sungai di Tanjung Morawa dan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang meluap pada Senin pagi. Akibatnya ribuan rumah warga di 5 kecamatan terendam banjir. Petugas juga harus menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir setinggi sekitar 1 meter. Saat ini yang terdampak banjir ada sekitar 300 rumah. Dapur umum dan untuk pengungsian sementara sudah kita buat berada di Blok A di atas. Ini banjirnya sejak kapan nih Pak? Dan kenapa nih bisa banjir gini? Banjirnya sejak tadi malam pukul 1 pagi, dini pagi. Hujan derasnya jam 1 pagi sampai jam 3. Jam 3 itu mulai banjir. Banjir mulai dari 30 cm, 40 cm dan saat ini sudah mencapai 1 meter dan 1,20 meter. Meski banjir merendam permukiman, sebagian warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Warga memilih mengevakuasi perabotan dan barang lainnya yang sempat terendam banjir. Kalau seingat saya itu dari setengah 4 pagi subuh. Nah, itu secara tiba-tiba atau bagaimana Bang? kalau secara tiba-tiba sih enggak juga, cuman sedikit kecepatannya itu rada lumayan lah ya. Kalau tiba-tiba sih enggak, kalau tiba-tiba kan tiba-tiba penuh. Saya sempat tadi malam saya pulang jam setengah 1 kali ya, setengah 1 malam. Nah itu udah, tapi di jalan ini belum ada air. Cuman di parit itu udah pula paritnya. Nggak lama kemudian saya setelah masuk ke dalam rumah, sekitar 2 jam, 1 jam lebih lah kalau nggak salah mulai naik itu air. Nah naiknya seperti ini, prosesnya nggak lama sih, sekitar 2 jam 3 jam lah. Warga pun berharap pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi tiap tahun ini, seperti pembuatan tanggul atau pembersihan sungai yang dapat meminimalisir datangnya banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Setelah puluhan hektar lahan persawahan sempat tergenang air dan terancam gagal panen, warga desa Pematang Biara Kabupaten Deli Serdang bergotong royong membersihkan sampah di sekitar drainase. Kegiatan ini guna memperlancar aliran air yang sempat tersumbat sampah yang terbawa banjir. Puluhan hektar lahan persawahan di desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang tergenang air. Kini petani berpotensi gagal tanam meski sudah menjalani proses penanaman bibit padi pada pekan kemarin. Musim hujan seperti saat ini menyebabkan debit air drainase semakin meningkat. Ironisnya, ketinggian air drainase tersebut juga dipicu dengan tersumbatnya aliran air akibat menumpuknya sampah plastik dan batang pisang. Guna mengantisipasi kerugian yang berlebih, puluhan warga desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang bergotong royong membersihkan saluran drainase dari tumpukan sampah plastik dan batang pisang. Dan kami terendam banjir akibat aliran sungai yang tersumbat. Maka dari itu, kami masyarakat di sini saling bergotong royong untuk membersihkan aliran sungai yang ada di sini. Harapannya gimana Bang ke depannya Bang? Kami berharap agar pemerintah setempat lebih pedulilah kepada kami, para petani. Sementara Kepala Desa Pematang Biara menyebutkan pihaknya akan mengusulkan kepada dinas-dinas terkait untuk melakukan pengerukan sungai dan menerapkan patroli sampah di aliran-aliran drainase desa. Kami akan segera mengusulkan ke dinas-dinas terkait untuk pembersihan parit-parit yang ada di desa-desa kami ini agar lebih baik lagi ke depan.
Warga berharap pemerintah setempat melakukan upaya perbaikan aliran drainase agar lahan persawahan di daerah tersebut tidak terendam banjir lagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Jalan putus akibat diterjang banjir pada Jumat pekan lalu hingga kini masih belum diperbaiki. Warga pun terpaksa membangun jembatan dari batang pohon pinang yang kondisinya sewaktu-waktu bisa membuat pengendara jatuh ke sungai jika tidak berhati-hati. Pasca diterjang banjir pada Jumat pekan lalu, jalan penghubung 4 desa yang putus hingga kini belum juga diperbaiki. Jalan ini menjadi akses jalan bagi warga Desa Naga Timbul, Desa Lengo Seprang, Desa Semerah, dan Desa Nagarjo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Warga membangun jembatan dengan batang pohon pinang untuk dapat menyeberangi jalan yang putus tersebut. Meski dapat dilalui, namun jembatan ini cukup berbahaya bagi pengendara sepeda motor yang melintas. Sungai yang ada di bawah jembatan memiliki arus yang deras akibat luapan sungai Tanjung Morawa. Hal ini berpotensi jika pengendara oleng dan terjatuh, maka akan terbawa arus sungai. Berbahaya nggak Pak tadi melintas kira-kira? Ya lumayan juga. Lumayan ya. Goyang dia. Goyang-goyang. Harapannya seperti apa Pak? Maksudnya? Harapan Bapak ini, jalan ini seperti apa? Sama Bapak dulu. Maunya Bapak apa nih? Harapan Bapak apa ini? Apakah jalannya seperti ini aja atau diperbaiki atau bagaimana? Diperbaiki ya. Nah, karena kan anak sekolah kan banyak. Oh, banyak. Berarti ini jalan akses utama ya Pak? Iyalah, kalau ini kan anak-anak sekolah kan lewat dari sini. Waktu itu sini udah pernah di apa namanya, aspal ini. Dulu kan banjir juga. Jadi udah di aspal lah ini dia. Karena anak sekolah itu banyak jalan. Dari lokasi inilah ke sana. Jika tidak melalui jalur ini, warga harus memutar jauh dari jalan provinsi yang jarak tempuhnya mencapai hampir 20-an kilometer. Apa namanya tuh udah bisa lagi dirapain lah, udah parah dia. Iya ya. Terus kenapa Ibu jembatannya itu? Apanya tuh bola apanya beteng itu dia nggak tahan dia nampung itu air gelombang apa itu banjir itu. Jadi tadi melintas nggak berbahaya itu Bu tadi? Ya berbahaya lah, nggak pandai Wak, diseberangkan lah Bang. Warga berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat segera memperbaiki jalan yang putus tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Video pelajar menendang seorang wanita lansia di Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi perbincangan di masyarakat. Polisi telah memeriksa sejumlah pelajar yang ada di dalam video yang viral ini. Para pelajar juga telah dikembalikan kepada orang tua mereka. Video perilaku tak terpuji para pelajar menganiaya seorang lansia diambil di Desa Panompuan, Jaye, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam rekaman tampak sekumpulan pelajar mengendarai sepeda motor menghampiri seorang wanita lansia. Salah seorang pelajar menendang yang mengakibatkan wanita lansia tersungkur, sementara pelajar lainnya tertawa dan meninggalkan lokasi kejadian. Polres Tapanuli telah menangkap 6 pelajar yang ada di dalam video. Namun polisi juga telah mengembalikan 6 pelajar kepada orang tua masing-masing. Para orang tua pelajar datang ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk menyampaikan permintaan maaf atas ulah anak-anak mereka. Sementara proses hukum terhadap para pelajar ini dipastikan tetap berjalan. Benar kejadian tersebut terjadi penganiayaan di hari Sabtu jam 11 di lokasi sesuai dengan video, maka kami menaikkan statusnya dari lidik menjadi penyidikan. Akan tetapi kami belum menentukan si terlapor atas nama IHH maupun PH sebagai tersangka. Saat ini masih sebagai saksi karena kami membutuhkan pendampingan Bapas yang... Lansia korban penganiayaan diketahui bernama Leni Saragih, warga Simalungun yang meninggalkan rumah 3 tahun lalu karena mengidap gangguan kejiwaan. Bukan kali ini saja wanita lansia mendapat tindak kekerasan dari pelajar. Beberapa waktu lalu korban juga pernah dipukul menggunakan kayu, kemudian videonya diunggah ke media sosial. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan.